Indonesia, Tahu Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala penggarawan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan selamat kita dan selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan mati. Yohanes 3 ayat 6. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Terus mengatakan dalam Paulus 4 ayat 2, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun kita, selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya ini, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya, saudara, kita semua yang percaya, dan juga dengan hati percaya yang kau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini, saat kita istirahat sore hari ini, saat kita istirahat. Dan kalau dalam hidup ini kita suka mendengarkan firman Allah, diberkati lagi, karena iman timbul dari pendengaran firman. Kalau engkau mau kuat di dalam firman, dengarkan firman, supaya berdoa, supaya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kami dalam hidup, sehingga iman kami akan terus tumbuh dalam Tuhan. Amin. Saya akan membacakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menurut segala perintahnya dan ia dalam Allah dan Allah di dalam dia, demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Tinggal di dalam, judulnya adalah tinggal di dalam Allah. Hubungan yang indah dengan Tuhan itu membuat sesuatu yang baru dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Hubungan yang indah dengan Tuhan, kita akan berpikir, akan berbuat sebagaimana yang Tuhan mau, bukan bagaimana yang kita mau. Memang sulit, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan itu akan kita rasakan dalam hidup ini. Kekuatan yang dari Allah itu akan kita rasakan untuk bisa berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita berada di dalam hubungan yang baik dengan Bapa di surga, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa. Karena yang pertama kita sudah lakukan, yaitu apa itu? Believe in Christ. Kita percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, yang mati di kayu salib demi kita, yang telah menyucikan kita, membenarkan kita, yang telah turun ke dalam dunia orang mati untuk mengambil kunci jurang maut, supaya apa? Setan tidak berkuasa atas hidup kita. Dan kita harus percaya bahwa Yesus yang telah melakukan itu. Dan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu pula lah yang membuat kita dikasih oleh Allah. Allah tidak melihat kehebatan, Allah tidak melihat kegantenganmu, Allah tidak melihat status, tapi yang dilihat mengalirkah darah anaknya dalam hidup. Kita tidak bisa melihat, tapi Allah bisa melihat darah anak domba yang mengalir dalam diri. Itu sebabnya engkau dipulihkan, diperdamaikan dengan Dia kembali. Dan Bapa menerima engkau apa adanya, bukan ada apa-apa. Kalau ada apanya,
berarti Bapak itu punya maksud tertentu. Tapi apa adanya dalam kekotoran kita, dalam kenajisan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam ketidakmampuan kita untuk menolong diri kita saja kita tidak mampu, untuk menyelamatkan diri kita saja kita tidak mampu. Itu sebabnya kepercayaan kepada Yesus menjadi penting. Kalau kita mau tinggal di dalam Allah, kalau kita mau membangun relationship kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita harus tinggal di dalam Allah. Yang kedua kata firman Allah, love your brother and sister. Jadi kalau Bapa itu Allah itu adalah kasih, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dan harus mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri, termasuk mengasihi saudara kita seiman, mengasihi saudara kita kandung, mengasihi saudara-saudara our sister, dan semua. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kita hidup punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi kita membenci saudara-saudara kita, sedangkan yang menyakiti kita pun kita tidak bisa benci. Kita harus ampuni. Yang menyakiti kita, yang menganiaya kita, kita tidak bisa membenci mereka. Karena Alkitab mengatakan, walaupun hati ini ingin rindu untuk membenci, tapi Tuhan melarang. Bahkan di Alkitab katakan berdoa, bahkan beri makan, beri minum, beri pakaian. Wah, itu luar biasa. Itu sebabnya saya bangga melayani Tuhan. Walaupun ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan, tapi yang pahit bila dihitung hanyalah sedikit dibandingkan yang manis dari Tuhan. Yang asam lebih sedikit dibandingkan dengan hal yang nikmat dari Tuhan. Ya, kalau kita hitung-hitung kebaikan-kebaikan Tuhan, ada memang penderitaan, ada memang kita, tapi selalu yang indah, yang manis, yang bagus datangnya itu. Makanya firman Allah, selalu yang sempurna itu datangnya dari kita. Tidak ada datangnya dari kita. Jadi sebabnya kita harus percaya, ya, dan harus hidup dalam mengasihi saudara-saudara kita, baik seiman, apalagi saudara kami. Miris kita kalau melihat saudara bersaudara saling membenci. Miris kita kalau saudara dan saudara tidak saling hidup dalam kerukunan. Padahal kesana Tuhan akan memberitakan berkat-berkat. Kalau orang hidup dalam kerukunan. Tapi ya setan berupaya untuk menghancurkan keluarga. Karena firman Allah katakan bukan di tempat yang kuat, tapi di tempat yang lemah itulah setan bekerja. Dan itu bisa menghancurkan yang kuat. Jadi kalau mata rantai motor, ya, itu lepas atau putus, katakan putus. Itu kalau putus, itu tidak di tempat yang kuat, selalu di tempat yang lemah. Dan biasanya kalau saya menyambung itu, biasanya saya ambil yang baru, atau kalau masih bisa itu saya lihat bagus. Kita kalau masih bisa disambung dengan temannya yang satu rantai itu, saya buang yang 1,5, yang satu itu saya buang, yang lemah itu saya akan buang supaya terjadi lagi kekuatan yang kuat dan sehingga mau hidup itu demikian juga. Kadang-kala yang lemah mengganggu kita. Kalau kuat semua, syukur alhamdulillah.
Terpujilah Tuhan. Syukur alhamdulillah, terpujilah Allah. Jadi kalau kita melakukan itu, terpujilah Dia. Kalau kita kuat semua, terpujilah Dia. Dan yang terakhir kata firman Allah, tinggallah live morally upright. Tinggallah secara moral dalam kejujuran, dalam kebaikan, dalam kebenaran. Secara moral, ada banyak orang tidak lagi jujur dalam hidup, tidak lagi baik dan tidak lagi benar dalam hidup. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar untuk menunjukkan bahwa kita punya hubungan bahwa dengan Allah, kita tinggal di dalam Allah, dan moral Allah itu harus ada tinggal dalam moral Allah itu, moral yang merusak kita harus buat. Tapi moral dari Allah itu harus kita punya. Karena apa? Kita punya hubungan dia. Makanya kita mengatakan dia berikan Roh Kudus. Kita tahu fungsi daripada Roh Kudus itu membantu, memberikan kekuatan, kuasanya. Wah, jadi nggak rugi tinggal bersama dengan Allah. Bapak itu. Jadi kadang-kadang orang bilang masa Allah punya anak, ya kita bersyukur, ya kita panggil dia Bapak, membuat mujizat. Tidak ada yang seperti dia, membuat mujizat yang seperti dia. Coba tunjukkan, hanya angan-angan semuanya, hanya perkataan. Tapi kalau Allah kita, bukti otentik ada, bukti sejarah ada, yang bisa dibuktikan kebenarannya. Karena ada orang-orang yang sejaman dengan Yesus, yang kemudian menuliskan, ada saksi-saksi, di mana kehadiran Yesus, kita tahu Bapa dan Allah, anak adalah satu. Dan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah diperbuat oleh Allah-Allah lain. Tapi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah dalam Allah, di dalam Yesus, Allah Israel. Dari zaman dahulu kala, zaman Bakola, sampai zaman masa kini, maupun sampai yang akan datang. Dia akan datang di semua. Dan itulah yang mau saya ingatkan kepada kita. Tinggal dengan Allah, supaya engkau bisa menikmati dengan engkau percaya kepada Yesus, dan juga mengerti saudara-saudaramu, hidup secara moral yang baik, yang hidup itu kau telah menunjukkan engkau betul-betul tinggal di dalam Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, biarlah Allah yang besar, Allah yang dasar itu. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu menolong engkau dan menyembuhkan. Sama seperti dia melakukannya kepada saya, dia juga akan melakukan hal yang besar. Kalau engkau sedang dalam keadaan sakit, angkat kedua belah tangan. Saya tidak hanya berkata bahwa Yesus luar biasa. Saya telah menghidupi firman-Nya. Dan saya merasakan kuasanya. Dari 1 Maret 1990 sampai hari ini. Pemeliharaan Tuhan. Ketika saya sakit, saya datang kepada Dia. Tidak perlu obat-obatan, tidak perlu mengeluarkan uang. Iman yang harus dimiliki. Dalam nama Yesus, kalau engkau orang yang mari kita berdoa, angkat kedua belah tangan. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangannya diangkat kepada. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka mengalami keluar dan oleh hidup Yesus, oleh kuasanya. Terima kasih Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala orang yang atau orang-orang yang atau Anda yang sedang mengalami masalah, angkat kedua belah tangan. Tuhan, lihat tangan-tangannya diangkat. Nama Yesus, mari engkau datang kepada mereka dan engkau menolong mereka karena Tuhan berkata. Engkau menolong, engkau
memberi jawaban, untuk memberikan solusi bagi setiap kami yang membutuhkan. Dalam nama Yesus Kristus datang kepada mereka. Terima kasih buat pertolongan dalam nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, semoga Anda tetap menikmati kebenaran Allah dan hidup kebenaran Allah. Dan ingat, kalaupun kita mau istirahat, baca firman Allah, dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum tidur dan memperkatakan firman Allah sampai tidur. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Selamat.